أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak dosen dan seluruh teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah bil barakah fi dunya wa akhirah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam zahili yang menuju zaman Islam dengan melantarkan agama Islam. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan tentang pergulatan politik dan hukum Islam pada era reformasi. Saya Muhammad Rafiq dan teman saya Nikah Rahmawati. Pergulatan agama, hukum dan politik di Indonesia. Dan di sini dalam studi kontemporer, kajian tentang hubungan agama, hukum dan politik selalu menimbulkan ambivalensi dari sisi implementasinya. Pertanyaan itu tentu dapat dibenarkan dengan realitas keberagaman Indonesia yang mendukung implementasi ketiganya secara bersamaan dalam bingkai demokrasi Pancasila. Pola hubungan ketiganya terkait perkembangan studi agama, hukum serta politik yang biasanya berorientasi merujuk pada literatur dunia barat, mulai dari Yunani kuno, Romawi kuno, masa Renaissance hingga kontemporer. Oleh karenanya, agama menurut peran sosiolog dipahami sebagai prinsip atau keyakinan yang berperan dalam memecahkan persoalan individu, sedangkan politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pihak-pihak yang diambil dari masyarakat untuk membenarkan fungsi tatanan masyarakat. Sedangkan relasi agama, hukum dan politik dipahami untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan perilaku manusia. Hukum sebagai norma atau kaidah yang mengandung perintah dari larangan, yang melanggarnya dijatuhi sanksi berdasarkan otoritas negara. Hukum juga merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya. Pembangunan hukum dan politik hukum era reformasi. Pembangunan hukum dan politik nasional era reformasi menampakkan wajah yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain karena dinamika perkembangan pemikiran hukum nasional dan studi hukum Islam yang terjadi masih mengalami dikotomi, sehingga hukum Islam dan ilmu hukum nasional merupakan dua hal yang selalu berseberangan. Dan untuk selanjutnya akan diteruskan teman saya, yaitu Nikah Rahmawati. Kepada saudari Nikah Rahmawati, waktu dan tempat disilahkan. Materi selanjutnya mengenai hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional. Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari studi pembaharuan hukum Indonesia sekaligus sebagai tren pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini nampak dengan adanya pembaharuan hukum Islam sebagai tren neo-modernisme. Ciri-cirinya yaitu mempertimbangkan seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat tradisional maupun modern, membedakan antara Islam normatif dan historis, Islam konseptual dan Islam aktual,
menggunakan metodologi ilmiah dalam upaya reformasi hukum Islam, menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah secara historis, sosiologis, dan kronologis, melakukan pemetaan antara yang ideal moral dengan legal spesifik dengan mengedepankan ideal moral, dan melakukan sistematisasi metode penafsiran modernisme klasik dengan memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan reinterpretasi Al-Quran. Pergumulan hukum Islam sesuai dengan perkembangan politik hukum nasional era reformasi serta kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan upaya terobosan untuk memanfaatkan situasi dan perkembangan politik hukum nasional yang secara yuridis formal memberikan peluang besar terhadap hukum Islam. Integrasi hukum Islam dengan hukum nasional menuju bangunan sistem ilmu hukum Indonesia atau ilmu hukum Islam Indonesia berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian, hukum Islam dalam pergulatan politik hukum nasional era reformasi. Pergumulan hukum Islam dalam politik hukum era reformasi merupakan upaya pembangunan hukum demi terwujudnya hukum nasional yang sesuai kepentingan nasional dengan penyusunan materi hukum secara menyeluruh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan spirit Islam. Berdasarkan pergumulan politik hukum era reformasi, hukum Islam memiliki prospek yang cerah karena memiliki karakter hukum responsif. Berangkat dari kerangka pikir demikian, maka pergumulan politik hukum Islam secara sederhana dapat dijelaskan bahwa negara tidak dapat membuat hukum yang mewajibkan hukum agama tertentu, tetapi negara dapat membuat aturan yang mengatur pelaksanaan hukum agama yang telah dilaksanakan atas kesadarannya sendiri oleh para penganutnya. Hukum Islam sesuai politik hukum era reformasi sangat terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diperjuangkan di tengah pluralitas hukum nasional. Penyatuan persepsi tentang nilai Islam dengan pluralitas hukum tersebut sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain karena sifatnya universal. Materi yang terakhir mengenai faktor, peluang, dan tantangan hukum Islam di tengah pluralitas hukum nasional era reformasi. Sedikitnya ada 3 faktor penting yang dominan dalam pembangunan hukum nasional melalui hukum Islam yang bisa membentuk sebuah sistem bangunan hukum nasional, yaitu faktor politik, faktor sosiologis, dan faktor filosofis. Sedangkan persoalan yang sangat penting dalam pembangunan hukum Islam adalah perkembangan pemikiran yang terjadi antara filsafat dan agama hukum Islam karena keduanya terkait perkembangan metode dan makna ijtihad yang kemudian menjadi fiqh secara aktual yang bersifat transformatif dan akomodatif terhadap dinamika sosial di Indonesia. Selain itu, perdebatan pemikiran seputar hukum Islam yang mana dengan ijtihad dan metode seperti apa juga sangat mempengaruhi terhadap upaya transformasi hukum Islam di Indonesia sesuai politik hukum nasional era reformasi. Terima kasih dari kami mengenai pergulatan politik dan hukum Islam pada era reformasi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika teman-teman masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.